salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali bersama Miss Irma dalam pelajaran kimia. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang perhitungan kimia dalam persamaan reaksi, yaitu tentang stoikiometri, bersama reaksi, dan air kristal. Dalam minggu ini kita akan melanjutkan masih topik perhitungan tentang persamaan reaksi, namun khususnya tentang reaksi pembatas. Apabila beberapa zat yang kita sebut dengan reaktan kita reaksikan, maka akan ada dua kemungkinan yang akan terjadi dalam reaksi tersebut. Kemungkinan pertama yaitu beberapa zat yang kita sebut reaktan itu akan tepat habis bereaksi. Nah, itu sudah kita pelajari di materi-materi kita sebelumnya ketika kita melakukan perhitungan dengan keadaan reaksi yang tepat habis bereaksi. Kemungkinan kedua adalah salah satu reaksi atau reaktan itu habis bereaksi dan yang lainnya sisa. Reaksi yang habis itu akan membatasi hasil reaksi yang terbentuk. Nah, reaksi yang membatasi hasil reaksi itu disebut dengan reaksi pembatas. Dalam pelajaran kita hari ini, kita akan memahami bagaimana menentukan reaksi pembatas dalam sebuah reaksi, serta menghitung berapa kadar atau berapa massa sisa dari reaksi tersebut, baik itu reaktan yang tersisa maupun produk yang dihasilkan. Sebagai acuan pembelajaran kita hari ini, silakan buka textbook Kimia Erlangga kalian, halaman 248 sampai halaman 251. Nah, berikut adalah penjelasan dengan lengkap tentang reaksi pembatas. Reaksi pembatas atau kita sebut limiting reagent adalah reaktan yang jumlahnya habis dalam suatu reaksi membentuk produk. Dalam suatu reaksi, ada reaktan yang habis seluruhnya, tapi ada juga yang sisa. Hal ini bergantung dari perbandingan mol zat-zat yang mereaksi dengan koefisien reaksi setaranya. Jadi dalam pembelajaran hari ini, kita akan menentukan reaksi pembatas. Itu dapat ditentukan melalui perbandingan antara reaktan dengan menghitung mol masing-masing zat kita bagi koefisien dalam keadaan bersama reaksi yang sudah setara. Penerapan reaksi pembatas ini dalam proses industri, reaksi pembatas adalah zat yang lebih mahal. Misalnya perak nitrat yang digunakan untuk membuat perak klorida yang digunakan dalam film fotografi. Nah, reaksinya terjadi adalah sebagai berikut. Dalam mereaksikan, nanti dimaksimalkan reaksi pembatasnya itu adalah zat yang lebih mahal. Jadi dioptimalkan. Demikianlah aplikasi dalam proses industri. Cara menentukan reaksi pembatas, yang pertama kita wajib menyetarakan persamaan reaksi kimianya terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan jumlah mol masing-masing reaksi atau reaktan. Dan terakhir, jumlah mol masing-masing reaksi dibagi koefisien. Hasil yang lebih kecil itu merupakan reaksi pembatas. Contoh 1, sebanyak 6,4 gram metana dibakar dengan 16 gram gas oksigen. Menurut persamaan reaksi sebagai berikut. CH4 tambah O2 membentuk CO2 tambah H2O. Pertanyaannya, manakah yang merupakan reaksi pembatas? Sesuai dengan cara yang sudah disampaikan sebelumnya, lebih dahulu dalam pembahasannya kita lakukan penyetaraan bersama reaksi tersebut. Kemudian kita tentukan mol masing-masing reaksi atau reaktan. Dari rumus mol bagi MR. Mulai dari metana, 6,4 bagi 16 adalah 0,4 mol. Kemudian mol oksigen, ingat ya, dalam keadaan gas sehingga berbentuk O2. 16 bagi 32 sama dengan 0,5 mol. Setelah diperoleh mol masing-masing reaktan, kita bandingkan dengan koefisien. Hasilnya untuk metana adalah 0,4, untuk oksigen 0,25. Dari hasil bilangan tersebut, kita lihat yang paling kecil adalah sehingga nilai yang lebih kecil inilah yang merupakan reaksi pembatas. Jadi pada reaksi tersebut yang merupakan reaksi pembatas adalah oksigen. Contoh berikutnya, seng dan belerang, reaksi membentuk seng sulfida. Persamaan reaksinya sebagai berikut. Zn tambah S membentuk ZnS. Jika 52 gram Zn dicampur dengan 6,4 gram S dengan massa atom relatif Zn65 dan sulfur 32, tentukan manakah yang menjadi reaksi pembatas. Kemudian berapa gram ZnS yang terbentuk dan berapa gram sisa reaksi. Tahapannya masih tetap sama.
yaitu dalam pembahasannya kita setarakan terlebih dahulu persamaan reaksi tersebut, dan ternyata pada soal persamaan reaksinya sudah setara. Kita lanjut menentukan mol masing-masing reaksi atau pembatas. Yang pertama mol seng, gram bagi mr 52 bagi 65 sama dengan 0,8 mol. Mol sulfur sama dengan 6,4 bagi 32 sama dengan 0,2 mol. Kemudian kita lanjutkan menentukan yang pertama reaksi pembatasnya yang mana. Setelah kita peroleh mol tadi masing-masing reaktan, kemudian kita bagi koefisien masing-masing dalam keadaan setara. Setelah itu dapat mol Zn bagi koefisien Zn adalah 0,8 mol, kemudian untuk sulfur 0,2 mol. Dan dari perbandingan ini kita peroleh yang paling kecil adalah 0,2, sehingga reaksi pembatasnya adalah sulfur. Sebelum kita lanjut menentukan bagian kedua, lebih dahulu kita tulis kembali persamaan reaksi yang sudah setara tadi, dan kita tulis mol mula-mula untuk Zn 0,8, untuk sulfur 0,2 mol. Yang menjadi reaksi pembatas adalah sulfur, sehingga inilah yang menjadi tolak ukur kita karena yang habis bereaksi adalah sulfur. Ya, sehingga kita tulis pada reaksi ini R ini artinya reaksi ya nak. Nah, yang bereaksi adalah ini 0,2 mol sulfur. Nah, sehingga untuk Zn juga 0,2 dan untuk ZnS adalah 0,2. Oke. Nah, untuk menentukan reaksi ini molnya berapa berdasarkan reaksi pembatas dan disesuaikan dengan koefisien masing-masing. Nanti ini kebetulan koefisiennya semua satu sehingga molnya setara semua ya. Nanti kalau di reaksi yang lain pada soal yang lain kita benar-benar amati koefisien dari setiap zatnya ya untuk menentukan mol yang bereaksi di sini. Nah, setelah kita tulis mol yang bereaksinya, kemudian kita hitung sisanya 0,8 kurang 0,2 sama dengan 0,6. 0,2 0,2 ini habis bereaksi ya. Ini adalah reaksi pembatasnya tadi ya. Untuk ZnS yang terbentuk adalah 0,2 mol. Setelah itu kita lanjut, ZnS yang terbentuk adalah berarti dari yang terbentuk tadi 0,2 mol. Untuk menghitung massa adalah mol kali mr, sehingga massa ZnS adalah 0,2 mol kali 97. Ya, ini adalah massa korelatif dari ZnS. Dapat hasilnya 19,4 gram. Kemudian berikutnya adalah sisa reaksi yang lain atau Zn. Untuk menghitung massa dari Zn yang sisa, di mol yang sudah kita tentukan, mol sisa ya nak, kalikan dengan AR atau massa atom dari Zn. Nya 39 gram. Kemudian contoh yang ketiga, 0,12 gram gas hidrogen dimasukkan ke dalam suatu tabung berisi 1,4 liter gas nitrogen. Tentukan massa gas amonia yang terbentuk jika dari pencampuran gas tersebut terjadi reaksi. Cara pertama, tetap kita tulis dulu persamaan reaksi yang sudah setara. Kita setarakan terlebih dahulu. Nah, ini adalah yang sudah setara ya nak. Kemudian kita lanjut menentukan mol masing-masing reaksi atau reaktan ya. Untuk hidrogen di 0,12 bagi 2 sama dengan 0,06 mol. Kemudian mol nitrogen, gas nitrogen 1,4 bagi 22,4 sama dengan 0,062 mol. Nah, kalau ini tadi ya rumusnya dari massa bagi mr. Sementara untuk gas nitrogen ini berdasarkan rumus keadaan STP, karena tadi di soal ya adalah dalam bentuk yang diketahui 1,4 liter nitrogen ya. Jadi kita ambil asumsi karena liter untuk mengkonversi ke mol berarti kita bagi 22,4 ya. Memang harus analisa ya untuk memperoleh hasil mol dari interkonversi yang mana kita lakukan gitu ya. Kemudian kita lanjut menentukan reaksi pembatas, yaitu mol reaktan dibagi koefisien. Mulai dari reaktan H2, perbandingan dari mol dan koefisiennya adalah 0,02 mol. Untuk gas nitrogen, hasilnya adalah 0,0625 mol. Dari hasil ini, maka kita bandingkan yang paling kecil adalah 0,02 mol, sehingga reaksi pembatasnya adalah hidrogen. Selanjutnya untuk menentukan berapa massa gas amonia yang terbentuk dari reaksi ini, kita tulis kembali persamaan reaksinya, kemudian kita tulis kembali mula-mula molnya yang bereaksi ya.
dari hasil yang sudah kita cari sebelumnya. Untuk hidrogen 0,06 mol, nitrogen 0,062 mol. Nah, tadi berdasarkan perbandingan mol dan koefisien diperoleh reaksi pembatas adalah hidrogen, sehingga kita tulis 0,06. Dan untuk nitrogennya, ingat tadi untuk contoh soal nomor 2 karena koefisiennya sama-sama 1, makanya kita tulis dengan jumlah mol yang sama. Nah, untuk ini koefisiennya berbeda satu sama lain setiap zat, maka kita gunakan perbandingannya, perbandingan koefisien untuk menentukan mol yang bereaksinya. 3H2 itu senilai 0,06, hingga untuk koefisien 1 berarti 0,06. Ini kita bagi 3, ya, dapatlah 0,02 mol. Sehingga kita tulis di sini untuk gas nitrogen 0,02 mol. Yang amonia, ya, produknya, karena koefisiennya 2, berarti kita kalikan saja ini 2 langsung. Atau 2/3 kali 0,06 boleh sama hasilnya. Sini kita tulis 0,04. Itu untuk sisa terbentuk adalah gas nitrogen yang bersisa adalah 0,042 mol. Produk yang terbentuk yaitu gas amonia adalah 0,04 mol. Dari sini kita dapat tentukan massa amonia yang terbentuk adalah mol kali mR, ya. Tadi berdasarkan reaksi pembatas yang sudah kita tulis, mula-mula reaksi dan sisa dapat terbentuknya 0,04, kita kalikan 17, ini adalah massa molekuler reaktif dari amonia, ya, sehingga diperoleh hasilnya 0,68 gram. Demikianlah contoh-contoh khusus untuk topik hari ini, yaitu reaksi pembatas. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang reaksi pembatas. Miss berharap semua dapat memahaminya dengan baik. Dan Miss memohon perbanyaklah latihan agar memantapkan kalian dalam menguasai materi tersebut. Nah, kegiatan selanjutnya silahkan mengerjakan latihan pada Edmodo dan kumpulkan tepat waktu. Minggu depan kita akan melaksanakan penilaian harian atau small test tentang stoikiometri bagian 2, yaitu tentang kadar zat dalam campuran dan perhitungan persamaan reaksi. Apabila masih ada materi yang belum dipahami, silakan hubungi Miss Irma secara personal lewat WA. Terima kasih atas perhatiannya. Miss berharap bagi anak-anak Miss yang belum mengumpulkan dengan lengkap tugas-tugas, bahkan tugas keterampilannya, silakan segera dikumpulkan. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, sampai berjumpa di pertemuan kimia selanjutnya bersama Miss Irma. Bye!